wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Dian untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dian. Anak-anakku, siapa yang tidak masuk hari ini? Siti, Bu, katanya ada acara keluarga, jadi izin, Bu. Baik, kalau kayak gitu. Kalian sekarang udah pada siap belajar belum? Wah, kalian sudah pada semangat ya untuk belajar hari ini? Ada yang tahu tidak hari ini mau belajar apa? Belum tahu? Ibu kasih tahu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai membaca teks dongeng dengan suara yang lantang dan menguraikan isi pesan dalam teks cerita atau teks dongeng. Sebelum membaca teks dongeng, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, anak-anakku, ada yang tahu tidak hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membaca teks dongeng? Baik, silakan Lucy. Saya, Bu, ada 4 yang harus diperhatikan dalam membaca teks. Yang pertama, lafal. Yang kedua, intonasi suara. Yang ketiga, ekspresi. Dan yang keempat, tanda baca. Tepat sekali. Benar ya jawaban dari Lucy bahwa ada 4 hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks. Yang pertama ada lafal. Contohnya mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua ada intonasi suara. Contohnya kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasinya suaranya datar. Kemudian kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasinya suaranya menurun. Dan kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya sedikit naik. Yang ketiga ada ekspresi, contohnya siswa membaca dengan penuh perasaan. Yang keempat ada tanda baca, misalkan jika saat membaca bertemu dengan tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar lalu dilanjut kembali. Yang kedua ada jika saat pembaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian pembaca memulai membaca kembali kalimat berikutnya. Terus yang terakhir ada suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Anak-anakku, sekarang buka buku halaman 55. Di situ ada teks yang berjudul Ayam Jago Baru. Nah, Ibu tugaskan ya, bacalah dengan suara yang nyaring dan intonasi yang tepat. Secara bergantian setiap paragrafnya ya, setiap siswa. Silahkan. Ayam jago baru. Pengarang anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya, matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk. Hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mengais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?"
Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi. Ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit. Ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari. Itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Alhamdulillahirobbil alamin, kalian semua sudah tepat dan baik dalam membaca. Suara dari Isti, Keke, Dian, dan Lucy sudah terdengar dengan lantang dan berani. Namun, ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam membaca teks. Tadi sedikit Ibu dengar dalam tanda baca, pada kalimat tanda seru dan tanda titik dan koma itu harus diperhatikan ya. Tapi hari ini sudah cukup baik. Jadi Ibu kasih 2 ibu jari. Nanti harus diperhatikan ya. Anak-anakku, setelah membaca teks dongeng tersebut, ada kalimat yang kurang dipahami? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham semua. Coba sekarang bagaimana perasaan kalian setelah membaca teks dengan nyaring? Wah, kalian hebat, Ibu senang. Kalian pintar semua membacanya. Anak-anakku, ada yang mau mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini? Baik, silakan Isti. Saya, Bu. Jadi, manfaat dari hewan bagi kehidupan manusia dalam teks dongeng tadi itu yaitu ayam sangat bermanfaat bagi manusia, terutama pada telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya, Bu. Tepat sekali jawaban dari Isti. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia dari teks dongeng yang tadi kalian baca yaitu manfaat dari ayam. Manfaat ayam itu ada 4. Yang pertama, kita bisa ngambil dagingnya, telur, kulit, dan juga bulu dari ayam. Alhamdulillahirobbil alamin, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Namun ada hal yang harus diperhatikan dalam teks membaca ya. Coba tadi apa saja hal-hal yang harus diperhatikan? Ya, yang pertama ada lafal, yang kedua ada intonasi suara, yang ketiga ada ekspresi, dan yang keempat ada apa tadi? Ada tanda baca. Iya, tepat sekali anak-anakku. Alhamdulillahirobbil alamin. Pembelajaran hari ini kalian semua sudah paham. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sebelum pulang, terlebih dahulu berdoa. Silahkan Keke untuk memimpin berdoa. Baik Ibu. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Keke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.